Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abjir Jarafi dengan NIM 2410605007. Saya dari Prodi Informatika, tepatnya kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di video ini saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan proyek ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Dan di video saya ini saya akan mengangkat sebuah materi yang berjudulkan bukan hanya sekedar perkataan Nabi, bahkan hadis melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi di sini pasti kita semua sudah pernah dengar dan tahu kata hadis. Tapi belum tentu kita semua tahu dan paham apa itu makna hadis sebenarnya. Dan banyak orang mikir kalau hadis itu hanya sekedar ucapan Nabi Muhammad SAW, padahal kenyataannya jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, judul yang saya angkat dalam video ini adalah bukan hanya sekedar perkataan Nabi, bahkan hadis itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Di dalamnya dikaji segala sumber hukum, penjelas wahyu, bahkan fondasi peradaban Islam. Maka dari itu, di video ini kita bakal bahas sama-sama teman-teman kepada hadis punya peran sebesar apa sih, dan ada 4 poin penting yang akan saya bahas secara lengkap di sini, yaitu yang pertama ada hakikat hadis, objek kajian hadis, ruang lingkup kajian hadis, dan kemudian salah satu poin yang juga sangat penting menurut saya yaitu apa sih relevansinya di kehidupan di zaman sekarang ini. Nah, siap teman-teman? Mari kita mulai. Oke, baik, yang pertama kita mulai dari hakikat hadis. Oke. Yang pertama yaitu pengertiannya. Secara bahasa hadis berarti perkataan, berita, atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat beliau. Jadi secara sederhana hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, bisa berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat-sifat beliau. Jadi bukan cuma kata-kata, tetapi juga aksi dan sikap yang menjadi pedoman kita. Dan kemudian yang kedua ada kedudukannya. Dalam Islam, hadis punya kedudukan kedua setelah Al-Quran. Artinya, semua hukum Islam itu asalnya dari sumber Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah hadis, yang dimana fungsinya memperjelas, memperinci, dan menafsirkan Al-Quran. Jadi, tanpa hadis itu, semua hukum kita nggak akan bisa memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Dan kemudian di sini akan saya bahas lebih lanjut apa fungsi-fungsi hadis yang telah disebutkan sebelumnya, itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menetapkan hukum-hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dan kemudian ada menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya saya berikan satu contoh maksud menjelaskan ayat-ayat Al-Quran di sini, yaitu ada terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berrukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini perlu kita garis bawahi adalah dan dirikanlah sholat. Al-Quran nyuruh kita mendirikan sholat, tetapi gimana caranya sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni yusolli, yang artinya sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat sholat. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya ada sumber hadis. Hadis berasal dari pengamatan para sahabat dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mengamati, mencatat, dan meriwayatkan segala hal yang berasal dari Nabi. Itulah kenapa kita sering dengar kata riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Itulah yang merupakan sumber periwayatannya. Dan selanjutnya ada kualitas hadis. Tapi nggak semua hadis bisa langsung diambil begitu saja teman-teman. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dhaif, bahkan maudhu alias palsu. Makanya ulama menyusun ilmu hadis agar kita bisa menilai mana yang bisa dipakai dan mana yang perlu diteliti lebih dalam. Jadi sudah jelas bahwa hadis bukan sekedar hanya perkataan Nabi, melainkan hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan bahkan masih banyak selain ketiga hal tersebut. Kemudian di sini saya membahas objek kajian hadis, yaitu supaya lebih lengkap. Di sini saya juga membahas melalui satu kajian suatu hadis yang berbunyi An Abi Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'ahi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari. Nah,
ada yang dinamakan dengan sanad. Sanad dari hadis ini yang merupakan yaitu yang dibaca di awal tadi yang berbunyi An Abi Hamzah Anas ibnu Malik. Itulah yang merupakan sanadnya, yaitu ia menunjukkan bahwa Hamzah Anas ibnu Malik adalah perawi pertama yang mendengar langsung dari Nabi. Artinya sanadnya sangat pendek karena langsung dari sahabat Nabi, yaitu Anas Hamzah ibnu Malik radhiyallahu anhu tadi. Dan kemudian ada yang namanya matan, terdapat dalam kutipan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahli ma yuhibbu li nafsi, yaitu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Dan itulah merupakan matannya, yaitu yang merupakan inti penting dari sebuah hadis tersebut. Dan kemudian ada yang merupakan perawi sebenarnya sama seperti sanad tadi, tetapi ada tambahan sedikit, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan yang merupakan sebagai periwayat. Dan tambahannya di sini yaitu, dan kemudian hadis ini juga dicatat dalam kitab dua imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim sebagai penyusun. Yang disebutkan di akhir tadi yaitu riwayatul Bukhari wa Muslim, dan itulah merupakan tambahan dari tadi perawinya. Dan kemudian di sini poin ketiga yang penting yaitu ruang lingkup kajian hadis. Kalau kita omongin hadis, jangan kira kita cuma belajar isinya aja, teman-teman. Kajian hadis itu luas banget dan punya ruang lingkup tersendiri. Nah, berikut ini beberapa hal penting yang masuk ke dalam ruang lingkup kajian hadis. Yang pertama, ilmu hadis atau ulumul hadis. Cabang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Yang kedua ada kajian sejarah hadis. Kajian ini meliputi penelitian tentang para perawi hadis, kitab-kitab hadis, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk memelihara dan mengembangkan hadis. Dan yang ketiga ada fikih hadis. Kajian tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kajian ini meliputi penelitian tentang hadis yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada relevansi hadis zaman sekarang ini. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting menurut saya. Jadi apa relevansinya itu? Mungkin ada yang mikir hadis itu kan dari zaman Nabi, masih relevan gak sih sekarang? Nah, itu jadi tanda tanya. Jawabannya sangat relevan, teman-teman. Bahkan justru sekarang kita masih butuh bimbingan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki relevansi yang sangat besar karena isinya mencakup nilai-nilai universal yang dibutuhkan di tengah tantangan modern seperti krisis moral, kemunduran akhlak, hingga disinformasi. Hadis tetap menjadi pedoman hidup yang membimbing umat dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran, empati, keadilan, serta semangat menuntut ilmu masih sangat relevan dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang beradab. Selain itu, hadis juga menjadi sumber hukum Islam yang terus dirujuk oleh para ulama dan praktisi syariah dalam menjawab persoalan kontemporer. Maka meski lahir di abad ke-7, nilai-nilai dalam hadis tetap hidup dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia bahkan hingga saat ini dan zaman saat ini dan ke depannya. Selanjutnya kita kesimpulannya, teman-teman. Setelah kita bahas berbagai materi yang sebelumnya tadi, sehingga timbullah suatu kesimpulan bahwa hadis itu bukan hanya sekedar perkataan Nabi, teman-teman, tetapi juga sumber ajaran yang sangat luas dan mendalam. Kita sudah bahas mulai dari hakikat hadis, objek kajiannya, ruang lingkup, sampai relevansinya di zaman sekarang. Jadi hadis itu punya peran besar dan membentuk akhlak, hukum Islam, dan cara berpikir kita. Bahkan nilai-nilainya masih sangat hidup dan dibutuhkan sampai hari ini. Sebagai generasi muda, penting buat kita bukan cuma untuk tahu apa itu hadis, tapi juga paham bagaimana cara memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dari saya. Saya harap di kajian materi tentang hadis saya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen kalau kamu punya pandangan soal peran hadis di zaman sekarang, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.